Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Lestari dengan NIM 202405010350. Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya pada mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh dosen Bapak Imran SE MAK. Beberapa menit ke depan kita akan membahas materi mengenai yang pertama just in time, yang kedua material controlling, ketiga labor controlling, dan yang keempat factory overhead controlling, dan yang kelima departementalisasi biaya overhead pabrik, keenam penetapan sistem biaya standar dan analisis varian, yang ketujuh atau yang terakhir adalah analisis biaya pemasaran. Baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk pada materi pertama, yaitu just in time. Just in time adalah manajemen produksi dan persediaan yang bertujuan untuk memproduksi atau mendatangkan barang hanya saat dibutuhkan dalam jumlah dan waktu yang tepat. Filosofi utamanya adalah eliminasi total terhadap pemborosan, seperti persediaan berlebihan, waktu tunggu, dan cacat produksi. Selanjutnya, prinsip dan persyaratan just in time. Sistem ini menggunakan mekanisme pull atau tarikan dengan bantuan kartu Kanban untuk mengotorisasi pergerakan material. Keberhasilan just in time memerlukan beberapa. Yang pertama, komitmen manajemen puncak. Kedua, hubungan kemitraan yang kuat dengan pemasok. Yang ketiga, tata letak pabrik yang efisien. Keempat, serta karyawan yang terlatih. Selanjutnya, keuntungan dan tantangan just in time. Just in time ini memberikan keunggulan kompetitif melalui pengurangan biaya persediaan yang signifikan, peningkatan kualitas produk, dan peningkatan fleksibilitas produksi. Namun, sistem ini juga memiliki beberapa tantangan, diantaranya kerentanan terhadap gangguan pasokan dan kebutuhan akan investasi awal serta disiplin yang tinggi. Baik, itu dia materi yang saya sampaikan mengenai just in time. Selanjutnya kita akan membahas materi yang kedua, yaitu material controlling. Nah, material controlling adalah fungsi manajemen yang mengelola seluruh siklus material, mulai dari penggadaan, penyimpanan, hingga distribusi untuk memastikan bahwa bahan baku tersedia tepat waktu, dalam jumlah yang tepat, dan sesuai dengan standar kualitas. Konsep ini berakar dari fungsi pengawasan controlling, yaitu geografi yang melibatkan penetapan standar, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan korektif. Nah, sama dengan just in time tadi, material controlling juga memiliki tujuan dan manfaat. Di antaranya yang pertama, menjamin kelancaran proses produksi agar tidak terhambat oleh kekurangan atau kelebihan bahan baku. Yang kedua, mengoptimalkan efisiensi biaya operasional dengan menghindari pemborosan. Yang ketiga, menjaga standar kualitas produk akhir. Yang kelima, mengidentifikasi dan mengoreksi penyimpangan antara rencana dan kinerja aktual. Sekarang tahapan proses. Yang pertama, penetapan standar, yaitu menetapkan standar persediaan maksimum, kualitas, dan pengiriman dan biaya. Kedua, pengukuran dan pemantauan, itu melakukan pencatatan rutin dan stok opname untuk memantau kinerja aktual. Yang ketiga, evaluasi dan koreksi, yaitu mengambil tindakan perbaikan jika ditemukan selisih atau penyimpangan. Material controlling ini memiliki beberapa metode yang umum digunakan, meliputi analisis ABC, yaitu klasifikasi berdasarkan nilai investasi. Yang kedua, economic order quantity, yaitu untuk optimasi jumlah pesanan. Yang ketiga, material recruitment planning, untuk perencanaan terintegrasi. Dan yang keempat, just in time, untuk meminimalkan stok. Nah, material controlling ini juga memiliki tantangan dalam mengimplementasikannya, yaitu perusahaan sering menghadapi kendala berupa ketidakpastian permintaan dan pasokan,
dengan sistem informasi yang tidak memadai dan ketidaksesuaian data sistem dengan fisik gudang, tingginya biaya persediaan, serta kurangnya koordinasi antara departemen. Sekarang kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu labor controlling. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan labor controlling? Di sini saya akan menjelaskan mengenai itu, yaitu labor controlling adalah proses pengendalian tenaga kerja guna memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan sesuai dengan standar, target, serta tujuan organisasi. Proses ini mencakup pengawasan penggunaan tenaga kerja, produktivitas, kualitas pekerjaan, serta biaya tenaga kerja. Metode pelaksanaannya meliputi pengukuran kinerja, evaluasi hasil, dan tindakan perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Nah, tentunya labor controlling juga memiliki tujuan utama dan manfaat utama. Nah, tujuannya itu untuk memastikan tenaga kerja memberikan kontribusi maksimal terhadap tujuan organisasi, dan manfaatnya untuk meningkatkan produktivitas kerja, mengendalikan biaya operasional atau biaya tenaga kerja, menjamin kualitas hasil pekerjaan, menjaga disiplin kerja karyawan, dan membantu proses pengambilan keputusan dan pencapaian target perusahaan. Labor controlling juga memiliki fungsi untuk meliputi pengawasan, yaitu memastikan standar, yang kedua evaluasi, yaitu menilai indikator, dan yang ketiga koreksi, yaitu memperbaiki penyimpangan, dan yang terakhir pengembangan, yaitu identifikasi kebutuhan pelatihan. Nah, langkah-langkah dalam labor controlling yaitu meliputi penetapan standar kerja, pengukuran kinerja tenaga kerja, dan yang ketiga perbandingan hasil dengan standar. Keempat, analisis penyimpangan, dan yang terakhir tindakan perbaikan. Tentunya dalam mengimplementasikan labor controlling memiliki beberapa tantangan. Yang pertama seperti adanya data tenaga kerja yang tidak akurat, yang kedua adanya pengawasan yang lemah, dan yang ketiga tingginya turnover karyawan, dan yang keempat resistensi terhadap perubahan, yang kelima serta ketidaksesuaian jumlah dan kompensasi tenaga kerja. Ini itu saja materi dari labor controlling. Selanjutnya kita masuk dalam factory overhead controlling. Factory overhead controlling adalah proses perencanaan pengawasan biaya produksi tidak langsung, yaitu selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, agar tetap efisien dan sesuai dengan anggaran. Nah, komponennya meliputi biaya variabel dan semi variabel seperti listrik, penyusutan, gaji supervisor, dan pemeliharaan mesin. Tujuannya untuk menjaga keakuratan harga pokok produksi dan memaksimalkan margin laba dan meningkatkan daya saing perusahaan. Ini cara mengontrol yaitu menggunakan sistem biaya standar, yang kedua pendekatan lean manufacturing, dan yang ketiga teknologi pemantauan real time serta evaluasi tenaga rutin. Nah, kira-kira apa sih yang akan terjadi jika tidak mengontrol? Yaitu harga jual menjadi tidak akurat, yang kedua terjadinya pemborosan kas, yang ketiga laba menurun, dan keempat serta risiko kegagalan dalam mengambil keputusan strategi. Nah, itu saja materi dari factory overhead controlling. Selanjutnya kita masuk dalam departementalisasi biaya overhead pabrik. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan departementalisasi biaya overhead pabrik? Departementalisasi biaya overhead pabrik adalah proses pengumpulan, pengelolaan, dan pembebanan biaya produksi langsung berdasarkan departemen atau pusat biaya tertentu untuk mendapatkan tarif yang lebih akurat. Ini kita masuk dalam tujuan dan manfaat departementalisasi. Nah, tujuannya itu untuk menentukan tarif overhead yang akurat dan memudahkan pengendalian biaya, serta menilai efisiensi kinerja tiap departemen dan membantu mengambil keputusan manajerial. Nah, manfaatnya adalah untuk menghasilkan perhitungan harga pokok produksi yang lebih tepat dan mendukung penyusunan anggaran perusahaan. Selanjutnya kita masuk dalam klasifikasi departemen.
Nah, departementalisasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, departemen produksi. Nah, departemen produksi ini adalah bagian yang mengolah langsung bahan baku menjadi barang jadi. Nah, kedua itu departemen jasa. Departemen jasa ini bagian yang mendukung kegiatan produksi. Selanjutnya kita masuk dalam prosedur departementalisasi, yaitu yang pertama pengumpulan biaya, yang itu mengidentifikasi seluruh biaya overhead seperti bahan penolong, tenaga kerja tidak langsung, dan listrik. Kedua, alokasi biaya. Biaya dibebankan ke departemen berdasarkan dasar tertentu seperti luas lantai, jam mesin, atau jumlah tenaga kerja. Nah, ketiga, distribusi biaya departemen jasa. Biaya dari departemen jasa dialokasikan ke departemen produksi menggunakan metode. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, metode langsung, yaitu alokasi langsung ke departemen produksi tanpa melihat jasa antar departemen jasa. Kedua, metode bertahap, yaitu alokasi secara bertahap sesuai urutan pemberian jasa. Yang ketiga, metode timbal balik, yaitu mempertimbangkan hubungan timbal balik antar departemen jasa untuk hasil paling akurat. Materi dari departementalisasi. Selanjutnya kita masuk dalam materi berikutnya, yaitu penetapan sistem biaya standar dan analisis varian. Nah, penetapan sistem biaya standar dan analisis varian adalah biaya yang ditentukan di muka sebagai pedoman atau tolak ukur biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam kondisi operasional normal dan efisiensi. Fungsinya sebagai instrumen perencanaan, pengendalian biaya, dasar penyusunan anggaran, dan evaluasi kinerja, serta penetapan harga jual. Prosedur penetapan biaya standar juga meliputi yang pertama bahan baku, yaitu ditentukan mulai dari standar kualitas dan standar harga. Yang kedua, tenaga kerja langsung, yaitu ditentukan mulai standar jam kerja dan standar tarif upah. Dan yang ketiga, overhead pabrik, yaitu dilakukan dengan menyusun anggaran overhead menyeluruh, menentukan kapasitas normal seperti jam, mesin, tenaga kerja, dan membagi total anggaran dengan kapasitas tersebut. Nah, sama dengan materi sebelumnya tadi, tentunya penetapan sistem biaya standar dan analisis varian ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Nah, penetapan sistem biaya standar dan analisis varian ini memiliki kelebihan, yaitu efektif untuk pengendalian biaya, memudahkan penganggaran, dan menyederhanakan akuntansi, serta memotivasi karyawan. Kelemahannya yaitu membutuhkan biaya dan waktu tinggi untuk pemeliharaan standar, sulit menetapkan standar yang seimbang, dan kurang cocok untuk produksi penetapan khusus. Nah, itulah materi singkat dari penetapan sistem biaya standar dan analisis varian. Selanjutnya kita masuk dalam materi terakhir, yaitu analisis biaya pemasaran. Nah, dalam arti sempitnya, analisis biaya pemasaran adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar, dibatasi sejak dikirim ke pembeli hingga diterima oleh pembeli. Sedangkan arti luasnya adalah biaya pemasaran adalah seluruh biaya yang terjadi sejak produk selesai diproduksi dan disimpan di gudang sampai produk tersebut diubah kembali menjadi uang tunai. Biaya ini mencakup advertensi, pergudangan, pembungkusan, pengiriman, kredit, penagihan, hingga akuntansi pemasaran. Sekarang kita masuk dalam penggolongan biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran terbagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan tujuan kegiatan, yaitu order getting cost, yaitu biaya untuk mendapatkan pesanan. Contohnya gaji wiraniaga, komisi, advertensi, dan promosi. Yang kedua, order filling cost, yaitu biaya untuk memenuhi pesanan. Contohnya biaya pergudangan, pembungkusan, pengiriman, angkutan, dan penagihan. Nah, selanjutnya berdasarkan fungsi pemasaran, yaitu meliputi fungsi
penjualan, adpensi, pergudangan, pembungkusan dan pengiriman, serta kredit dan penagihan, dan akuntansi pemasaran. Dan tentunya analisis biaya pemasaran juga memiliki karakteristik. Yang pertama, jumlah biaya yang relatif berbeda antar perusahaan karena variasi kegiatan pemasaran. Yang kedua, kegiatan pemasaran sering berubah mengikuti kondisi pasar. Yang ketiga, berhadapan langsung dengan konsumen. Keempat, terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama yang lebih sulit dipecahkan dibandingkan biaya produksi. Analisis biaya pemasaran ini memiliki memiliki 3 cara untuk menganalisis biaya. Yang pertama, menurut jenis biaya, yaitu membeda biaya berdasarkan rincian seperti gaji, iklan, perjalanan. Itu untuk mengetahui detail pengeluaran. Yang kedua, menurut fungsi distribusi, yaitu bertujuan untuk mengendalikan biaya dengan mengalokasikan biaya ke fungsi tertentu dan menghitung biaya persatuan kegiatan. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu menurut cara penetapan usaha pemasaran, yaitu untuk menganalisis yang lebih dalam untuk mengarahkan kegiatan pemasaran yang dapat dibagi berdasarkan jenis produksi, daerah pemasaran, besarnya pesanan, dan saluran distribusi. Mungkin ini saja penjelasan singkat mengenai materi. Pertama, just in time, material controlling, labor control, factory overhead controlling, serta departementalisasi biaya overhead pabrik, dan penetapan sistem biaya standar dan analisis varian, serta analisis biaya pemasaran. Mungkin itu saja materi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.